Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fandi Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah review paper atau jurnal terkait artificial intelligence atau AI sebagai bahan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi Universitas Cyber Asia. Di sini judul paper atau jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Problematika Penggunaan Artificial Intelligence atau AI untuk Pembelajaran di kalangan mahasiswa STT Pemalang. Teman-teman sekalian bisa mendownload jurnal tersebut pada link yang sudah saya cantumkan. Ya, pertanyaan pertama dari UAS itu ialah jelaskan latar belakang judul dari paper. Di mana latar belakang yang pertama ialah peningkatan penggunaan AI dalam pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, kemajuan teknologi dan dampaknya. Kemajuan teknologi AI membawa perubahan signifikan dalam cara pembelajaran yang dilakukan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal, seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Pemalang. Yang ketiga, yaitu permasalahan dalam penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Meskipun AI membawa kemudahan, ada kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap kemampuan berpikir kritis, keterampilan analitis, dan risiko plagiarisme. Pertanyaan yang kedua itu adalah menjelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Di sini terdapat 3 permasalahan umum dan 3 permasalahan khusus. Yang pertama, permasalahan umum yaitu adanya plagiarisme. Yang kedua, adanya pengurangan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada teknologi. Permasalahan khusus pada paper ini adalah pola penggunaan AI di STIT Pemalang. Yang kedua, adanya kesadaran dan pengetahuan tentang risiko. Yang ketiga, pengaruh AI terhadap keterampilan individu. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Tujuan atau outcome atau capaian. Yang pertama, memahami pola penggunaan AI. Di sini bertujuan menyediakan gambaran yang jelas tentang bagaimana mahasiswa menggunakan AI dalam pembelajaran mereka. Outcome-nya yaitu data rinci tentang pola penggunaan AI di kalangan mahasiswa reguler dan mahasiswa kelas karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko plagiarisme. Tujuannya ialah menilai kesadaran mahasiswa mengenai risiko plagiarisme yang muncul dari penggunaan AI. Lalu outcome-nya yaitu tingkat kesadaran mahasiswa tentang plagiarisme. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak terhadap keterampilan berpikir kritis. Tujuannya ialah mengevaluasi dampak penggunaan AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Outcome-nya yaitu temuan mengenai seberapa besar ketergantungan pada AI mempengaruhi pengembangan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, menilai pengaruh pengembangan keterampilan pribadi. Tujuannya ialah menilai bagaimana penggunaan AI mempengaruhi perkembangan keterampilan pribadi. Outcome-nya ialah identifikasi area di mana AI mungkin menghambat atau memfasilitasi pengembangan keterampilan pribadi. Lalu metode yang diusulkan ada 3, yaitu pertama metode wawancara, di mana penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan mahasiswa reguler dan mahasiswa kelas karyawan di STT Pemalang untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka dengan AI. Yang kedua yaitu metode observasi. Observasi dilakukan untuk memantau pengguna AI dalam konteks pembelajaran sehari-hari mahasiswa, termasuk bagaimana mereka mengintegrasikan AI dalam tugas akademis. Yang ketiga, ada analisis data, di mana data dari wawancara dan observasi dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Yang keempat, yaitu pertanyaan menjelaskan state of the art atau landasan metode assessing yang terkait dalam menyelesaikan masalah. Di sini terdapat 4 buah metode atau landasan atau metode assessing. Yang pertama itu metode pemantauan dan deteksi plagiarisme.
Di sini terdapat 2 buah ya. Yang pertama yaitu perangkat lunak deteksi plagiarisme. Contohnya Turnitin, Copyscape, Grammarly. Lalu yang kedua, sistem deteksi plagiarisme berbasis AI. Contohnya ada Plagiarism Checker X, Quetex. Lalu pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana terdapat metode pembelajaran aktif. Contohnya Project Based Learning atau Problem Based Learning. Lalu ada teknologi edukasi untuk keterampilan berpikir kritis. Contohnya platform seperti Coursera dan edX. Lalu yang ketiga itu pengelolaan penggunaan AI dalam pendidikan. Terdapat panduan etika dan kebijakan penggunaan AI. Contohnya pedoman dari institusi seperti IEEE atau ACM. Lalu pelatihan dan workshop untuk penggunaan AI. Contohnya pelatihan penggunaan AI untuk akademik. Yang keempat itu adalah analisis data dan evaluasi penggunaan AI. Ada teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana contohnya analisis tematik dari wawancara survei dan data penggunaan AI. Pertanyaan kelima yaitu menjelaskan keunggulan metode yang digunakan dalam paper untuk problem solving. Yang pertama ada pendekatan wawancara dan observasi, di mana pengumpulan data mendalam dan kontekstual. Di sini keunggulannya data ini sangat berguna untuk memahami konteks spesifik di STIT, Pemalang, dan mengidentifikasi nuansa permasalahan yang tidak mungkin terungkap melalui metode kuantitatif saja. Lalu yang kedua, ada identifikasi masalah dengan dampak secara langsung. Di mana keunggulannya, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami dampak langsung dari pengguna AI pada proses belajar mengajar dan keterampilan mahasiswa. Yang ketiga itu fleksibilitas dalam pengumpulan data, di mana keunggulannya fleksibilitas ini membantu dalam mengadaptasi pendekatan penelitian untuk mengatasi masalah yang tidak terduga atau baru yang mungkin tidak dapat dideteksi melalui survei dan data kuantitatif. Yang keempat yaitu keterlibatan aktif mahasiswa dalam penelitian, di mana keunggulannya keterlibatan ini dapat meningkatkan validitas temuan penelitian karena informasi yang diperoleh adalah hasil dari pengalaman perspektif langsung mahasiswa. Yang keenam, tanyanya itu jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini terdapat gambaran algoritmanya ya, di mana penjelasannya yaitu pertama persiapan penelitian. Langkah awal untuk menentukan tujuan penelitian, memilih peserta, dan merancang instrumen penelitian. Lalu langkah yang kedua yaitu desain instrumen, di mana membuat kuesioner wawancara dan protokol referensi. Lalu langkah yang ketiga, pengumpulan data, di mana kita melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keempat, ada analisis data, memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan. Yang kelima, ada pengembangan rekomendasi, di mana mengembangkan rekomendasi berbasis temuan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Lalu, yang terakhir adalah publikasi hasil, menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak terkait dan publik. Nah, pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan hasil dari implementasi materi usulan dalam bentuk keluaran sistem seperti grafik atau tabel atau hasil simulasi atau hasil pengukuran yang disediakan dalam paper. Nah, di sini ada tabel lah mengenai hasil dari implementasinya, di mana ada beberapa aspek, yaitu ada aspek penggunaan, aspek jenis AI, aspek plagiarisme, aspek berpikir kritis, dan aspek keterampilan. Pada aspek penggunaan, di mana mahasiswa reguler 65% menggunakan AI, dan pada mahasiswa kelas karyawan 75% sering menggunakan AI. Lalu di jenis AI, pada mahasiswa reguler 40% lebih sering menggunakan ChatGPT, dan mahasiswa kelas karyawan 50% menggunakan ChatGPT dan 25% Skype. Lalu pada mahasiswa kelas reguler ChatGPT mengaktifkan pengalaman belajar. Sedangkan pada mahasiswa kelas karyawan, ChatGPT membantu menganalisis jadwal SPSS untuk penelitian. Lalu pada aspek plagiarisme, di mana mahasiswa kelas reguler 88% sadar risiko plagiarisme dan 12%-nya tidak jarang menyadari. Sedangkan pada mahasiswa kelas karyawan, 85% sangat menyadari risiko plagiarisme dan 15% jarang menyadari plagiarisme. Lalu pada aspek berpikir kritis, di mana mahasiswa kelas reguler kecenderungan mengenalkan AI tanpa berpikir kritis. Sedangkan mahasiswa kelas karyawan
berupaya menyelesaikan tugas dengan cepat. Lalu pada mahasiswa kelas reguler sadar akan pentingnya berpikir kritis, dan mahasiswa kelas karyawan mengakui pentingnya berpikir kritis sebagai pelengkap teknologi. Lalu pada aspek keterampilan, pada mahasiswa kelas reguler, mereka sadar membuat pengembangan keterampilan. Sedangkan pada mahasiswa kelas karyawan, penggunaan AI tanpa pengembangan keterampilan menghasilkan pemahaman yang dangkal. Lalu yang kedelapan, pertanyaan ke-8 ialah jelaskan hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan, di mana terdapat 4 hasil data. Yang pertama itu penggunaan AI oleh mahasiswa. Parameternya yaitu frekuensi penggunaan AI, di mana hasilnya 60% mahasiswa kelas reguler sering menggunakan AI, sedangkan 75% mahasiswa kelas karyawan sering menggunakan AI. Lalu analisisnya itu frekuensi tinggi dalam penggunaan AI, terutama ChatGPT, menunjukkan bahwa mahasiswa mengandalkan teknologi ini untuk pembelajaran mereka. Lalu hasil analisis yang kedua yaitu kesadaran terhadap risiko plagiarisme, di mana parameternya itu tingkat kesadaran plagiarisme, di mana hasilnya 88% mahasiswa reguler dan 85% mahasiswa karyawan sadar akan risiko plagiarisme. Sisanya 12% mahasiswa reguler dan 15 mahasiswa karyawan jarang menjadi risiko plagiarisme. Analisisnya itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami pentingnya etika dalam penggunaan AI. Lalu yang ketiga ada pengaruh terhadap berpikir kritis. Parameternya yaitu kecenderungan berpikir kritis, di mana hasilnya mahasiswa reguler kecenderungan untuk mengandalkan AI. Sedangkan mahasiswa karyawan berusaha menyelesaikan tugas dengan cepat dengan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis. Analisis yaitu penurunan kemampuan berpikir kritis yang dikaitkan dengan penggunaan AI. Lalu yang keempat ada pengembangan keterampilan, di mana parameternya penghambatan pengembangan keterampilan. Hasilnya 61,1% mahasiswa merasa bahwa penggunaan AI dapat menghambat pengembangan keterampilan, dan 38,9%-nya mahasiswa tidak menyadari dampak tersebut. Analisisnya yaitu sebagian besar mahasiswa sadar bahwa AI dapat menghambat pengembangan keterampilan pribadi, yaitu berpikir analitis dan kreatif. Lalu yang pertanyaan ke-9 yaitu menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Yang pertama yaitu penggunaan AI seperti ChatGPT dan ACI Space secara luas diterima dan sering digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa, terutama yang bekerja sambil belajar seperti kelas karyawan, mengandalkan AI untuk efisiensi waktu dan produktivitas. Yang ketiga, sebagian besar mahasiswa menyadari risiko plagiarisme terkait dengan penggunaan AI, menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya etika akademik. Yang keempat, penggunaan AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa, terutama terlihat pada mahasiswa reguler yang lebih cenderung mengandalkan AI. Yang kelima, penggunaan AI dapat menghambat pengembangan keterampilan pribadi mahasiswa. Yang keenam, mahasiswa perlu dibekali dengan strategi untuk memanfaatkan AI secara bijak tanpa mengabaikan pengembangan keterampilan pribadi. Ya. Pertanyaan yang ke-10 ialah menjelaskan ide kita dalam menerapkan atau mengembangkan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu pengembangan metode, di mana terdapat pembelajaran adaptif berbasis AI. Pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang lebih canggih dengan menggunakan AI untuk mempersonalisasikan pengalaman belajar secara lebih mendalam. Sistem ini akan menganalisis kemajuan dan kekuatan serta kelemahan mahasiswa, kemudian menyarankan materi tambahan, tugas, dan strategi pelajaran yang sesuai. Implementasinya yaitu integrasi data dari berbagai sumber, seperti tugas yang telah dikerjakan, hasil ujian, dan interaksi dengan materi. Untuk memberikan umpan balik yang lebih akurat, AI dapat menyelesaikan tingkat kesulitan dan topik pembelajaran berdasarkan analisis data tersebut. Lalu ada AI untuk mendorong berpikir kritis. Kembangkan modul AI yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Modul ini bisa melibatkan chatbot berbasis AI yang berfungsi sebagai pendamping dalam diskusi dan analisis mendalam, menantang mahasiswa dengan pertanyaan terbuka dan skenario kasus. Implementasinya itu chatbot AI akan memberikan umpan balik dan pertanyaan yang mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan memecahkan masalah secara mendalam. Modul ini dapat dijelaskan dengan platform pembelajaran yang ada. Lalu yang kedua, adanya penerapan dalam konteks lain, yaitu penggunaan AI dalam penilaian otomatis balik. Implementasikan sistem AI untuk menilai tugas dan memberikan umpan balik otomatis. Sistem ini dapat memeriksa kualitas
penulisan, originalitas, dan pemahaman materi dengan lebih cepat dan akurat, sekaligus menyediakan umpan balik konstruktif. Implementasinya, sistem ini dapat dilengkapi dengan alat deteksi plagiarisme dan analisis bahasa alami untuk menilai dan memberikan umpan balik tentang tugas mahasiswa. Dengan ini, mahasiswa mendapatkan informasi langsung tentang kekuatan dan area perbaikan. Lalu, integrasi AI dalam pembelajaran jarak jauh. Kembangkan platform pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan AI untuk menjadikan dukungan tambahan seperti mentor virtual yang dapat membantu mahasiswa dengan pertanyaan akademik dan masa teknis. Implementasinya, platform ini dapat mengintegrasikan AI untuk memberikan dukungan berbasis chat, tutorial interaktif, dan bimbingan langsung, serta memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan pengajar. Yang ketiga, integrasi dengan metode lain, yaitu integrasi AI dengan pembelajaran kolaboratif. Integrasikan AI dengan metode pembelajaran kolaboratif untuk mendukung kerja kelompok dan diskusi akademik. AI dapat membentuk fasilitas kolaborasi antara mahasiswa dengan menyediakan platform dan alat untuk komunikasi yang lebih efektif. Implementasinya, platform pembelajaran kolaboratif yang dilengkapi dengan AI dapat menyediakan fitur seperti ruang diskusi otomatis, pembagian tugas, dan pelacakan kontribusi individu dalam proyek kelompok. Lalu ada penggabungan AI dengan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana integrasi AI dalam metode pembelajaran berbasis proyek untuk membantu mahasiswa merancang, mengelola, dan menilai proyek-proyek sendiri. AI dapat memberikan panduan dan sumber daya selama proses tersebut. Implementasinya, AI dapat menawarkan panduan dalam merancang proyek, merekomendasikan sumber daya, dan memberikan umpan balik berbasis data tentang kemajuan proyek serta hasil akhir. Lalu yang keempat, adanya pengembangan alat dan teknik baru, yaitu alat analisis data untuk evaluasi keterampilan. Kembangkan alat berbasis AI yang dapat menganalisis keterampilan mahasiswa dari data hasil pembelajaran, seperti tugas dan ujian, untuk memberikan wawasan tentang perkembangan keterampilan mereka. Berbasisnya, alat ini akan menggunakan teknik analisis data untuk penilaian keterampilan berpikir kritis, analitis, dan keterampilan praktis mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu ada sistem rekomendasi untuk materi pembelajaran, di mana pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI yang menyarankan materi tambahan, kursus, atau latihan berdasarkan analisis performa dan kebutuhan belajar mahasiswa. Implementasinya, sistem ini akan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menilai kemajuan mahasiswa dan menyarankan sumber daya yang relevan untuk membantu mereka mencapai tujuan akademik mereka. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban bahan UAS mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.